Analisis horizontal umumnya itu buat analisis bagian income statement ya, yaitu melihat pertumbuhan dari revenue kemudian profit ya. Let's say ini kita ngomongin revenue ya. Revenue kita ambil angkanya ini berdasarkan dari angka C4 dibagi B4 dikurangin 1. Ini melihat pertumbuhan ya dari angka revenue 2020 ya bergerak dari 2019. Ketika 2020 kondisi COVID, makanya angkanya tuh turun ya, negatif seperti ini. Namun dari 2020 ke 2021 ini naik ya 8%. Kemudian 2022, 2023 ini relatively agak menurun, tapi stabil. Ini kalau teman-teman bandingin ya, kalau misalnya ambil cek atau teman-teman lihat di laporan keuangan OpenDB atau dari perusahaan gitu, mungkin angkanya berbeda ya. Di angka 2022, 2023, ini angkanya sedikit saya modifikasi ya untuk mempermudah analisis keuangan. Karena kalau misalnya mengikuti angka yang realnya, itu angkanya sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka yang saya tampilkan sebagai contoh di sini. Yang mana itu nanti hasil dari analisisnya itu menggiring ke sell sebetulnya. Jadi menunjukkan bahwa performa perusahaan ini sebetulnya sedang tidak bagus. Tapi untuk mempermudah, jadi antara rekomendasi buy dan rekomendasi sell itu memang lebih gampang memberikan analisis dengan rekomendasi buy yang positif. Oleh karena itu, angkanya saya sesuaikan di 2022 dan 2023 agar nanti hasil valuasinya itu adalah buy kayak gitu. Nah, dari revenue kemudian gross profit kayak gitu ya, bisa kita lihat ini angkanya relatif stabil di angka 6 dan 7%. Kemudian di bagian net profit bisa kita lihat juga ya, ini angkanya juga relatif bagus ya dari 2021 itu naik banget karena kondisinya dari kondisi buruk COVID kemudian relatively menurun ya di 2022 dan 2023 itu naik lagi net profitnya, which is signal yang bagus untuk investor. Kalau di balance sheet menggunakan horizontal analysis itu biasanya untuk melihat dari sisi current asset, kemudian total aset, kemudian sama dari sisi debts-nya ya, utangnya itu seperti apa gitu, apakah menurun atau bertambah. Kemudian berikutnya adalah vertical analysis. Vertical analysis ini sebenarnya untuk melihat performa dari sisi manajemen operasional ya, kayak misalnya dari sisi manajemen biaya, apakah biayanya itu dari tahun ke tahun itu makin kecil nggak, makin efisien nggak, atau enggak. Gitu. Misalnya nih COGS ya, nih COGS ini dihitungnya dari beban ini HPP, kemudian dibagi dengan total revenue. Saya ini 15,38% dari total revenue itu adalah COGS, cost of goods sold-nya gitu ya. Dari 2019 sampai 2023 ini relatif stabil ya, antara 15 sampai 16,3%, yang mana menghasilkan gross profit-nya itu juga relatif tinggi, antara 83 sampai 84,6%. Kita lihat juga operating profit-nya ya dari 14,16% itu di 2023 itu naik ya, slightly better jadi 15,51%, yang mana berarti manajemen operasional biayanya itu slightly better dari tahun ke tahun. Kemudian net income dari 8,88% di 2019 naik menjadi lebih baik jadi 10,42%. Berarti performa perusahaannya itu semakin better ya. Kalau di bagian balance sheet ini agak jarang ya melakukan vertical analysis. Paling kita kalau mau melakukan analisis rasio nantinya melihat perbandingan antara let's say current asset dengan total asset kayak gitu, atau kayak misalnya posisi current liabilities dengan total asset itu seperti apa. Apakah ini nanti untuk analisis rasio yang berbeda-beda kebutuhannya ya, misalnya untuk profitability, liquidity, solvency, ataupun efisiensi rasio gitu.